Suaranya masuk gitu ya? The most basic function of bodily fat is self-storage of food reserves. In prehistoric times, natural selection favored. Shopee 66, promo puncak mulai duluan, tanggal 1 sampai 6 Juni. Nikmati diskon sampai dengan 1 Juni. The most basic function of bodily fat is self-storage of food reserves. In prehistoric times, natural selection favored genotypes that could endure harsh conditions by stocking the most fat. With chronic malnutrition being the norm for most of human history, genetics evolved to favor fat storage. So when did body fat become problematic? The negative impacts of being overweight were not even noted in medical literature until as late as the 18th century. Then, technological advances coupled with public health measures resulted in the betterment of the quantity, quality, and variety of food. Sustained abundance of good food enabled a healthier population to boom economically. Output increased, and with it, leisure time and waistlines. By the mid-19th century, being excessively overweight or obese was recognized as a cause of ill health, and another century later declared deadly. What is the distinction between being overweight and being obese? A calculation called a BMI breaks it down for us. For example, if someone weighs 65 kilograms and is 1.5 meters tall, they have a BMI of about 29. Obesity is a condition of excess body fat that occurs when a person's BMI is above 30, just over the overweight range of 25 to 29.9. While BMI can be a helpful estimate of healthy weight, actual body fat percentage can only really be determined by also considering information like waist circumference and muscle mass. Athletes, for instance, have a naturally higher BMI. So how does a person become obese? At its most basic, obesity is caused by energy imbalance. If the energy input from calories is greater than the energy output from physical activity, the body stores the extra calories as fat. In most cases, this imbalance comes from a combination of circumstances and choices. Adults be getting at least 2.5 hours of exercise each week, and children a whole hour per day. But globally, 1 in 4 adults and 8 out of 10 adolescents aren't active enough. Calorie-dense processed foods and growing portion sizes, coupled with pervasive marketing, lead to passive overeating. And scarce resources and a lack of access to healthy, affordable foods creates an even risk in disadvantaged communities. Yet our genetic makeup also plays a part. Studies on families and on separated twins have shown a clear causal hereditary relationship to weight gain. Recent studies have also found a link between obesity and variations in the bacteria species. No matter the cause, obesity is an escalating global epidemic. It substantially raises the probability of diseases like diabetes, heart disease, stroke, high blood pressure, and cancer. It affects virtually all ages, genders, and socioeconomic groups in both developed and developing countries. With a 60% rise in child obesity globally over just 2 decades, once a person is obese, because reduce the body's response to overeating. After losing weight, a formerly overweight person burns less calories doing the same exercises as a person who is naturally the same weight, making it much more difficult to shed the excess fat. And as people gain weight, damage to signaling pathways makes it increasingly difficult for the brain to measure food intake and fat storage. There is, however, some evidence that well-monitored long-term changes in behavior can lead to improvements in obesity-related health issues. And weight loss from sustained lifestyle changes or invasive treatments like bariatric surgery can improve insulin resistance and decrease inflammation. What was once an advantage for survival is now working against us.
As the world's population continues to slow down and get bigger, moving and consciously eating our way towards a healthier weight is essential to our overall well-being. And with the epidemic affecting every country in the world for different socioeconomic reasons, obesity cannot be seen as an isolated issue. More global measures for prevention are essential to manage the weight of the world. Review sedikit tentang obesitas, di mana obesitas ini merupakan salah satu faktor penyebab ke banyak penyakit kronis yang mana perlu kita perhatikan, apalagi dia memang berkaitan erat dengan dietnya. Obesitas itu sebetulnya apa sih? Jadi obesitas itu merupakan penumpukan lemak yang dia itu berlebihan, yang at some point dia itu bisa mengganggu kesehatan. Dia didefinisikan WHO sebagai akumulasi lemak abnormal yang dapat menimbulkan resiko kesehatan tertentu ke individu. Biasanya dia bisa disebabkan oleh makan yang berlebihan, kemudian kesalahan pola makan, ketidakaktifan secara fisik, bisa juga faktor keturunan, dan juga gangguan termogenesis. Obesitas ini diklasifikasikan berdasarkan IMT. IMT ini juga punya nama lain yaitu Index Weight Loss, di mana dia digunakan karena secara umum mudah gitu ya. Dia punya standar yang sama untuk jenis kelamin dan kelompok usia apapun, terutama ini untuk populasi dewasa. Nah, di sini jangan lupa dan tolong terus diingat-ingat sampai nanti PKL bahkan lulus dari gizi gitu ya. Kita menggunakan cut off yang ASEAN, di mana normalnya itu 18,5 sampai 22,9. Bukan pakai yang WHO. Karena kalau yang WHO yang global itu nanti terlalu besar untuk populasi Asia, di mana jatuhnya orang bisa dianggap tidak obes padahal dia obes seperti itu. Jadi pakai yang ini. Tolong benar-benar diingat-ingat, jangan sampai salah pakainya yang Asia Pasifik. Di mana Asia Pasifik ini nanti overweightnya akan dibagi menjadi tiga, di mana overweight itu di 23 sampai 24,9. Di 25 sampai 29,9 itu obesitas tingkat 1, dan di atas 30 itu obesitas tingkat 2. Untuk terkait dengan faktor komorbiditasnya atau kemungkinan dia terkena penyakit lain, itu akan semakin meningkat dengan semakin meningkatnya IMT juga seperti itu. Biasanya kalau sudah parah gitu ya, itu bisa membuat terjadinya sindroma metabolik yang akan kita bahas setelah obesitas ini. Meskipun BMI tadi itu digunakan secara umum, tapi sebetulnya dia itu tidak bisa mengecek komposisi tubuh karena dia tidak bisa membedakan jaringan otot dan lemak. Jatuhnya mungkin seperti atlet gitu ya. Orang yang punya massa otot tinggi, itu mungkin BMI-nya sama dengan orang yang dia itu gemuk gitu. Kelebihannya itu lemak bukan otot. Nah, makanya ini ada pembagian untuk kemudian berapa sih persentase lemak yang seharusnya dimiliki seseorang yang sehat seperti itu. Ini nanti selain dilihat dari persentase lemak, dilihat juga dari BMI-nya. Jadi kalau misalnya BMI-nya itu dia di 30 misalnya, tapi dia itu sebetulnya massa lemaknya di 25 sampai 35, dia itu masih tergolong sehat. Jadi pakai persentase yang ASEAN, di mana yang sehat di 25 sampai dengan 35%. Cara ngitungnya dia bisa pakai BAI, yang kalau kalian pernah lihat alatnya, nanti kalian berdiri tegak, kemudian menggenggam kayak stang gitu ya, terus dibawa ke depan. Tapi bisa juga dihitung dengan persamaan Durenberg berikut. Jadi persentase lemak tubuh itu dihitung sebagai 1,2 dikali BMI, ditambah 0,23 kali umur, dikurangi 10,8 kalau laki-laki. Kalau perempuan tidak dikurangi karena dikodekan sebagai 0, karena dianggapnya persentase lemak tubuh itu memang akan lebih besar di perempuan secara alami gitu ya dibandingkan dengan laki-laki. Cuma memang persamaan ini tidak
eh, pasti, tidak bisa menghitung secara tepat karena dia hanya mempertimbangkan umur saja, umur dan jenis kelamin saja. Dia tidak mempertimbangkan ya tadi kebiasaan olahnya. Obesitas itu juga bisa diklasifikasikan bersama dengan lingkar pinggang untuk melihat kemungkinan terjadinya masalah kesehatan di masa yang akan datang. Ini biasanya berhubungan sama rasio terjadinya sindroma metabolik seperti itu. Sindroma metabolik itu beberapa clinical evidence, beberapa sains klinis yang mana dia itu menandakan bahwa memang kemungkinan terkena penyakit-penyakit kronis dua itu naik. Di mana di sini, kalau orang itu biasanya utamanya kita lihatnya dari obesitas sentral. Jadi obesitas sentral itu selain BMI, lihatnya dari lingkar pinggang. Makanya kalau misalnya lingkar pinggangnya itu naik gitu ya, apalagi di atas 80 kalau buat perempuan atau di atas laki 90 kalau untuk laki-laki dalam sentimeter, itu dia akan menekan kemungkinan terjadinya penyakit-penyakit tidak menular. Cara bacanya, misalnya ada orang dia itu obesitas tingkat satu, kemudian tapi lingkar pinggangnya dia perempuan lingkar pinggangnya masih 78, maka kemungkinan terkena komorbiditasnya itu masih aman, masih bukan masih aman, masih di moderate. Tapi kalau misalnya dia ternyata sudah lebih dari 80, katakanlah 82, dia udah di severe, dia sudah semakin parah. Atau kalau ada orang dia itu berat badannya normal, tapi sebetulnya lingkar pinggangnya itu di atas 90 cm, dia laki-laki, katakanlah 92 cm. Maka untuk klasifikasinya, dia itu kemungkinan terkena penyakit tidak menularnya sudah bertambah. Kemudian ini untuk obesitas anak, secara umum kita biasanya melihat dari BB per TB atau BB per BB. Ketika dia di atas 2 SD berarti dia terhitung sebagai obesitas. Sebagai kelebihan berat badan, sorry, kalau misalnya di atas 3 SD berarti dia obesitas. Jadi yang digunakan itu yang tabel yang bagian nomor yang nomor 3 itu nanti yang kita lihat yang gemuk sama yang di atas 3 SD berarti sangat gemuk. Kalau misalnya dia itu anaknya usia 5 sampai dengan 18 tahun, dia pakainya IMT per U, sehingga seorang dikatakan obesitas ketika di atas 2 SD, dan dikatakan gemuk ketika di 1 SD sampai dengan 2 SD. Jadi beda sama yang tadi di anak usia 5 tahun yang di sini, di mana itu dikatakan di atas 2 SD. Obesitasnya 3 SD, kalau ini gemuknya di atas 1 SD. Beda ya. Yang ini IMT per U, yang ini PB atau BB per BB atau BB per TB. Kemudian kalau kita lihat tren obesitas di Indonesia, dia itu meningkat gitu ya, terutama di yang di atas 18 tahun, dan semakin tahun memang ini semakin parah, semakin banyak orangnya. Tapi uniknya, eh kelompok atau ya kelompok dengan obesitas tinggi itu ada di dua daerah yang sangat bertolak belakang, yang satu di DKI Jakarta, yang satu di Papua. Kemudian kelompok umur terbesarnya di 40 sampai 44 tahun, lebih banyak di perempuan, hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian dia itu semakin tinggi status ekonominya, semakin rentan mengalami obesitas, dan secara umum hampir seperempat orang dewasa itu hidup dengan obesitas. Jadi kalau dilihat-lihat,
makanan dan lingkungan yang obesogenik atau dia itu mendukung terjadinya obesitas dan menghambat gaya hidup sehat itu yang menjadi alasan kenapa di Indonesia itu obesitasnya menjadi banyak. Meskipun mungkin em, secara umum katakanlah keadaan ekonominya lebih rendah gitu ya dibandingkan negara-negara tetangga. Tapi kalau kita lihat-lihat pertumbuhan makanan cepat saji dan gerai-gerai retail modern itu sangat banyak gitu, sangat masif di Indonesia. Paling gampang kalau kita lihat di sekitar gacoan, mixu gitu ya. Yang dia itu murah tapi sebetulnya dia makanan cepat saji, ultra proses, banyak goreng-gorengan gitu ya atau ya manis seperti itu. Kemudian air yang layak minum di Indonesia itu belum merata. Banyak daerah yang dia itu akses air bersihnya sulit. Makanan yang tinggi garam, gula, dan lemak itu tidak ada pembatasan dalam pemasarannya, nggak ada regulasinya. Kemudian infrastruktur yang mendukung aktivitas fisik itu juga kurang. Katakanlah di Jogja sendiri ya di alun-alun gitu yang dulunya bisa buat lari, sekarang dipagar. Itu kan sebenarnya juga pembatasan tempat-tempat kita untuk kemudian beraktivitas fisik. Kita mau jalan kaki dari lab ke kampus 3 aja. Itu trotoarnya juga tidak apa ya, tidak kurang layak lah gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi, prevalensi kelebihan berat badan dan obesitas itu tidak cuma di kelompok yang dia itu katakanlah kaya raya gitu ya. Kemudian memang bisa akses banyak makanan. Tapi di rumah tangga berpenghasilan rendah, kemudian penduduk pedesaan, provinsi yang sebenarnya tingkat stunting wastingnya tinggi, itu pun juga tinggi obesitasnya. Karena akan lebih mudah bagi mereka untuk mengakses makanan-makanan yang kurang bergizi dibandingkan makanan bergizi itu sendiri. Contohnya Indomie gitu lah paling gampang, atau ya mie-mie lainnya. Seperti itu. Secara umum, 1 dari 8 orang di dunia menderita obesitas. Makanya negara-negara sekarang juga sedang berlomba-lomba untuk mengurangi obesitas ini. Dan obesitas orang dewasa meningkat 2 kali lipat sejak tahun 1990. Di remaja meningkat 4 kali lipat. Kalau kita bandingkan pun, katakanlah generasi dulu gitu ya. Kan kemana-mana masih pakai sepeda atau bahkan jalan kaki. Sekarang kita ya naik motor gitu ya, atau gojek, ojol. Kemudian dulu kita masih main gitu sama teman-teman di sekitar kita, kemudian ke luar lah main bersama. Kalau sekarang mungkin udah mulai terpapar gadget juga, jadi kita jarang bersosialisasi yang beraktivitas fisik seperti itu. Itu juga berhubungan dengan prevalensi obesitas ini. Kemudian 16% kalau di dunia itu hidup dengan obesitas masih lebih besar yang di Indonesia. Dan 160 juta anak-anak dan remaja usia 5 sampai 19 tahun hidup dengan obesitas. Secara global, itu di 2035 diperkirakan memang akan semakin banyak yang terkena obesitas. Di Indonesia sendiri diperkirakan akan di angka antara 19 sampai dengan 31%. Ini ya, warnanya oranye di sini. Nah, kenapa sih di Indonesia terutama gitu ya, orang dewasa terkena obesitas? Yang pertama, karena mengkonsumsi minuman bermanis gula sekali atau lebih per hari. Jadi sangat tinggi yang orang-orang yang sering konsumsi minuman gula gitu ya, yang kemudian terkena obesitas. Bisa dari kopi susu yang kemudian bergula, es teh, gampang banget sekarang ditemukan es jeruk dan mungkin teman-teman lainnya. Kalau zaman dulu ya Marimas, Nutrisari gitu ya. Kemudian konsumsi makanan manis sekali atau lebih per hari ini sedang, tidak sebesar gula, tapi ya ada juga cukup besar juga. Kemudian makanan ringan asin, yang mengkonsumsi makanan dengan asin sekali atau lebih itu juga sedang. Dan yang mengkonsumsi buah dan sayur kurang dari 5 porsi sehari. Jadi sangat tinggi, 94,9% orang yang konsumsi sayur dan buahnya itu kurang dari 5 porsi per hari, itu terkena obesitas. Apa sih yang kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi obesitas?
dia memang dipengaruhi gen maupun lingkungan gitu ya. Secara gen itu dia ada yang monogenic syndrome sama beberapa gen-gen yang memang disuspek atau diperkirakan dia berhubungan sama obesitas. Kalau kita cek gen kita, kan sekarang udah mulai bisa tuh nutrigenomik, nutrigenetik. Kalau dicek nanti misalnya kita punya gen, katakanlah gen A gitu. Si gen A itu lebih banyak ditemukan pada orang dengan obesitas. Kemudian secara lingkungan itu ada metabolic rate-nya, apakah kita tinggi atau rendah, kebiasaan olahraga, secara kultural makannya gimana, dan food intake kita sehari-hari. Lebih lanjut, secara genetika, itu faktor genetik bisa mempengaruhi metabolisme, kemudian nafsu makannya juga, kemampuan tubuh untuk menyimpan lemak, dan ya tadi beberapa individu memang mungkin punya kecenderungan lebih besar untuk terkena obesitas. Gampang dilihatnya ya dari biasanya kalau orang tuanya obesitas, mungkin akan lebih mudah anaknya terkena obesitas. Meskipun genetik itu sebetulnya persentasenya sedikit, kebanyakan ya karena pola makan orang tua itu akan mempengaruhi pola makan anak. Jadi kalau orang tuanya makannya katakanlah kurang sehat, tidak teratur, itu ya anaknya pun akan mengikuti. Makanya nanti ketika suatu saat menjadi orang tua, pola makan yang baik itu akan membuat anaknya pun bergizi baik. Kemudian penyakit kronis dan obat-obatan besogenik. Jadi beberapa penyakit biasanya yang berhubungan dengan hormon. Contohnya ada ini hipertiroidisme sama sindrom Cushing. Itu bisa menyebabkan penambahan berat badan. Obat-obatan terkait antidepresan, antipsikotik, itu juga punya efek samping yang bisa meningkatkan berat badan. Dan ini kelihatan banget, terutama yang tadi antidepresan sama antipsikotiknya yang pernah saya lihat. Kemudian secara sosio-kultural, norma budaya sosial dan budaya, kepercayaan dan norma-norma yang ada di masyarakat tentang bagaimana bentuk tubuh dan makanan itu akan mempengaruhi perilaku makan individunya. eh di Kalau mungkin sekarang kita ngomongin soal body image gitu ya, norma sosialnya, kebanyakan orang kemudian akan lebih apa ya, memandang baik orang-orang yang katakanlah langsing gitu ya, kurus. Tapi di beberapa kultur tertentu, makanan tinggi kalori itu dianggap sebagai lambang kemakmuran gitu. Jadi ya ketika orang gemuk itu dianggap sebagai ya makmur gitu, orang tuanya berhasil membesarkan. Atau gampangnya ketika kita melihat anak kecil gitu, ada anak kecil yang kalau misalnya nggak gemuk gitu, dianggapnya itu malah kurang bergizi, padahal mungkin secara IMT dia atau secara PP per PP atau B per TB tadi dia masih di garis pertumbuhan yang normal. Tapi karena di sekelilingnya meminta dia atau menekan untuk kemudian memberi makan lebih banyak, kemudian membuat si anak itu menjadi kinuk-kinuk gitu ya, menjadi gemuk gitu. Jadinya ya gizinya malah jadi tidak baik gitu, malah jadi obesitas. Kemudian representasi tubuh yang ideal dengan pengaruh media itu bisa menciptakan tekanan sosial dan mempengaruhi cara individu untuk memandang diri mereka dan hubungannya dengan makanan. Tapi ketika body image ini atau tekanan sosial dari media ini jadi hal yang kemudian membawa kita untuk katakanlah makan lebih sedikit, bahkan tertekan, dan membuat hubungan dengan makanan jadi jelek, itu jatuhnya perlu sangat berhati-hati karena bisa jadi malah jadi eating disorder. Dan kalau sudah eating disorder, eh, karena hubungannya itu jelek dengan makanan, itu juga menyebabkan banyak hal tidak baik dalam tubuh. Dan ya terlalu kurus sama tidak baiknya dengan terlalu gemuk. Kemudian pengalaman hidup individu, pengalaman traumatis atau lingkungan yang tidak mendukung di masa kecil itu bisa berkontribusi pada kebiasaan makan yang tidak sehat dan juga mempengaruhi hubungan emosional dengan makanan. Katakanlah biasa diberikan makanan dengan porsi besar dan harus menghabiskan. Itu ada yang kemudian kalau nggak dihabiskan dimarahi misalnya dan itu membekas jadinya memaksakan diri menghabiskan makanan atau misalnya terbiasa untuk kemudian dilarang makan pun sama jeleknya gitu ya dengan eh,
kebiasaan untuk disuruh makan, terus makan diem-diem. Kemudian lingkungan keluarga, kebiasaan makanan keluarga tadi seperti yang sudah saya katakan itu akan membentuk kebiasaan anak-anak yang berlanjut ketika dewasa. Dan sebetulnya lebih susah untuk mengubah kebiasaan makanan orang dewasa dibandingkan dengan anak-anak. Karena orang dewasa secara umum udah tahu kalau dia itu salah, tapi ya memang keinginan untuk berubahnya itu masih kurang. Terutama terkait dengan pola makan yang tidak seimbang dan juga ketidakaktifan secara fisik. Bisa juga karena faktor psikologis seperti emosi dan kecemasan, kayak stres, depresi, kecemasan itu bisa menyebabkan individu menggunakan makanan sebagai cara untuk mengatasi perasaan negatif, yang mana hal ini sering berujung ke makan berlebihan. Misalnya lagi sedih gitu karena em, nilai jelek, nilai ujian jelek, kemudian jadi larinya ke makanan. Atau lagi sedih karena patah hati, terus nanti larinya ke makanan, itu sama tidak baiknya gitu ya. Kemudian kalau yang lebih parah ada yang dia memang sudah disorder, sudah gangguan makan, yang mana dia salah satunya namanya BED, Binge Eating Disorder. Dia episode makannya tidak terkontrol, jadi dikatakanlah dalam seminggu ketika dia stres, dia makan banyak sampai dia ada kenaikan berat badan tidak terkontrol. Setelah itu merasa bersalah. Itu juga sama bahayanya karena nanti bisa ada anoreksia, ada bulimia, dan lain sebagainya. Kemudian ADHD itu juga bisa jadi kesulitan untuk mengatur kebiasaan makannya dan berisiko lebih tinggi terhadap obesitas karena cenderung lebih impulsif dan kesulitan fokus. Meskipun hubungannya tidak seerat ketika emosi dan kecemasan di orang normal atau memang orang-orang yang sudah memiliki gangguan makan gitu. Cuma kalau dibandingkan dengan orang normal, dia secara umum impulsivitas dan kesulitan fokusnya itu lebih tinggi, makanya kemungkinan obesitasnya pun semakin tinggi. Biologi tadi genetik bisa mempengaruhi predisposisi individu terhadap obesitas, terutama kecenderungan genetik untuk menyimpan lemak atau masalah metabolik lainnya. Kondisi kesehatan tertentu seperti penyakit metabolik atau gangguan hormonal itu juga bisa menyebabkan peningkatan risiko obesitas. Ya, termasuk bagaimana, karena nanti setiap penyakit itu kan dia akan meningkatkan misalnya katabolisme gitu ya. Kalau meningkatkan katabolisme berarti dia akan lebih banyak memecah cadangan makanan. Tapi ada juga penyakit-penyakit atau proses metabolik yang secara umum gangguan hormonal yang dia itu malah menyebabkan tubuh itu menyimpan energi lebih banyak gitu. Kemudian lingkungan aktif dan aktivitas, jadi lingkungan sekitar kayak akses ke ruang terbuka, fasilitas olahraga, itu bisa mempengaruhi perilaku dan juga aktivitas fisik individu. Pengembangan kota dengan infrastruktur yang kurang mendukung aktivitas fisik itu juga dapat mengurangi aktivitas harian seseorang. Eh, Paling gampang memang ketika kalau di Indonesia saya kurang tahu juga kota apa yang cukup enak untuk jalan kaki gitu ya. Tapi beberapa negara di luar negeri itu lebih mendukung untuk jalan kaki. Jadi katakanlah yang biasa di Indonesia nggak pernah jalan kaki gitu. Kemudian dia liburan ke Singapura, ke Jepang, atau negara-negara lain yang sudah mendukung pejalan kaki ini, tiba-tiba bisa jalan 10.000, 15.000 langkah tanpa kerasa gitu ya. Karena ya sebetulnya kita mungkin bukan yang nggak suka jalan kaki, tapi memang secara aktivitas tuh tidak nyaman gitu untuk kemudian jalan kaki. Apalagi kalau di Indonesia untuk perempuan pun kadang-kala kurang aman gitu. Kemudian aktivitas fisik, tipe aktivitas yang dilakukan, kayak aktivitas aerobik atau angkat beban, itu punya dampak yang beda terhadap pengaturan berat badan, pun semisal milihnya itu aktivitas aerobik juga akan berbeda gitu ya. Kemudian frekuensi dan intensitasnya itu juga berpengaruh. Kalau teratur dan intens, itu akan membantu membakar kalori lebih banyak dan mengontrol berat badan. Pengaruh sosial, tadi media, pendidikan, tekanan teman sebaya, budaya, itu bisa mempengaruhi kebiasaan hidup, pola makan, dan olahraga. Tekanan dari masyarakat atau standar kecantikan yang berlaku itu juga dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap berat badan mereka.
Em, kalau di yang seumuran sama saya kurang tahu juga kalau di kalian dan teman-teman kalian gitu ya. Somehow semakin ke sini sebetulnya kesadaran untuk berolahraga itu justru semakin tinggi karena dianggap sebagai leisure gitu ya di sela-sela pekerjaan. Jadi mulai banyak yang suka lari dibanding dulu ketika sekolah atau kuliah. Kemudian ya ada padel lah, pilates, yoga dan lain sebagainya gitu. Yaitu hal yang baik meskipun katakanlah awalnya berlandaskan dengan FOMO. Makanya kalau teman kalian ada yang katakanlah mulai berusaha hidup sehat, itu jangan malah digodain gitu ya. Kalau ada yang update tiba-tiba nggak pernah update lari, nggak pernah update olahraga, tiba-tiba update olahraga, ya jangan malah diejek gitu. Didukung temannya lah itu bare minimum yang bisa kalian lakukan sebagai calon tenaga kesehatan, apalagi ahli gizi. Kemudian tadi psikologi individu, ini agak mengulangnya tadi, jadi rasa stres, kemudian pengendalian diri, motivasi, kecemasan, depresi bisa memicu perilaku makan tidak sehat, contohnya emotional eating atau makan berlebihan. Makanya ya kita harus punya pengendalian diri dan motivasi cukup untuk kemudian menjaga berat badan agar tetap sehat. Akses yang mudah ke makanan cepat saji, kemudahan kita untuk order makanan di GoFood, GrabFood, Shopee Food gitu ya. Itu juga dapat mendorong pola makan yang buruk. Makanya ya akan lebih susah gitu ya untuk seseorang kemudian menjaga pola makan seimbang. Ya paling gampang cobalah memilih makan di warteg gitu yang katakanlah masih ada sayurnya, masih bisa memilih makanan yang nggak digoreng gitu. Kemudian dari konsumsi makan, kualitas makanan dan juga porsinya itu akan memainkan peran penting dalam penambahan berat badan seorang gitu. Pola ngemil yang berlebihan atau makan dengan frekuensi sering itu akan berkontribusi pada asupan kalori yang lebih besar daripada yang dibutuhkan tubuh. Makanya itu akan menyebabkan terjadinya obesitas. Kepadatan energi makanan itu juga akan meningkatkan asupan energi, di mana kepadatan makanan itu kita hitung dari berapa banyak energi atau kalori per gramnya. Contohnya ya junk food gitu ya, makanan-makanan kayak em, pizza gitu, kemudian makanan-makanan yang kalorinya tinggi tapi tidak mengenyangkan, itu dia akan meningkatkan asupan kalori secara kita tidak sadari yang mana disebut sebagai overkonsumsi pasif. Karena individu itu akan lebih mungkin mengkonsumsi makanan yang lebih banyak kalori ketika porsinya itu kecil, meskipun dia itu mengandung kalori yang tinggi. Kemudian makanan dengan kandungan lemak dan gula yang tinggi, eh, biasanya kalau kita konsumsi makanan diet dengan kepadatan energi yang tinggi, itu tuh cenderung mengandung lemak atau gula tambahan yang tinggi pula. Dan secara umum dia itu akan rendah serat dan juga bukan buah dan sayuran gitu ya. Jadi dia itu kenyangnya tidak bertahan lama. Padahal kalau tinggi serat seperti buah dan sayuran, itu dia memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Kemudian kalori cair dari minum-minuman manis atau jus yang banyak gulanya gitu ya dibandingkan jusnya, itu sebetulnya akan lebih sedikit memberikan rasa kenyang dibandingkan kalori yang setara jumlahnya gitu ya dibandingkan dari makanan padat. Makanya itu bisa menyebabkan asupan kalori yang berlebih karena individu cenderung untuk tidak merasa kenyang setelah mengkonsumsi minuman dan akan tetap makan lebih banyak. Nanti kalau misalnya kalian konsumsi minuman kemasan, coba dicek kalorinya berapa. Kan udah bisa ya baca kalori di eh, label gizi. Semoga udah bisa. Dan jangan lupa dilihat berapa satuan porsinya. Kalau dalam satu kemasan tuh lebih dari satu porsi, berarti energi yang tercantum itu harus dikali. Secara patofisiologi, sebenarnya simple ya kalau buat obesitas. Pokoknya ketika energi yang dikonsumsi itu tidak seimbang dengan energi yang dikeluarkan, baik untuk kebutuhan basal, aktivitas, maupun untuk memproses makanan,
Ya, kalau lebih tinggi yang diasup dari makanan dan minumannya, ya dia akan jadi obesitas gitu ya. Jadi obesitas itu terjadi karena ketidakseimbangan asupan energi yang masuk dan keluar. Sebagian besar ya karena faktor primernya dari zat gizinya, dari makanannya, tapi juga bisa sekunder atau endogen kayak hormonal dan juga sindrom atau defek genetik. Tapi tetap itu sangat kecil, kurang dari 10% kasus. Kebanyakan ya karena gaya hidup. Secara umum, orang yang dia itu mengakumulasikan 50 sampai dengan 200 kilokalori tiap harinya gitu ya. Itu di 4 sampai 10 tahun ke depan akan membuat kenaikan berat badan yang pelan dan perlahan sekitar 2 sampai dengan 20 kilogram. Tapi kalau misalnya lebih banyak gitu ya, itu berarti ya energi yang masuk itu juga lebih banyak. Setiap kenaikan 10 kilogram dari berat badan itu mengindikasikan kelebihan energi sebesar 70.000 kekal yang dia itu disimpan di tubuh. Kalau di perempuan dengan tinggi rata-rata gitu ya, dengan BMI-nya itu 30 itu kira-kira dia itu akan kelebihan sekitar 105.000 kilokalori energi. Makanya obesitas perlu dimanajemen. Tujuannya untuk menurunkan berat badan atau ya kalau misalnya dia memang masih normal dipertahankan berat badannya, mencegah peningkatan kembali berat badan yang telah didapat. Misalnya dia udah turun berat badan tuh, jangan sampai dia naik lagi. Kemudian mengurangi asupan lemak, mengonsumsi makanan yang dalam jenis yang beragam, menurunkan tekanan darah kalau misalnya memang ada, mengurangi pengobatan penyakit diabetes karena ini juga erat kaitannya, sama meningkatkan aktivitas fisik. Tapi cara-cara detailnya mau di defisitnya seperti apa itu nanti akan dijelaskan di dietetik. Yang akan saya bahas lebih ke key points-nya, di mana penurunan berat badan yang moderat 5-10% dari berat badan awal itu merupakan target yang paling realistis, memberikan manfaat kesehatan yang signifikan. Kira-kira penurunan berat badan yang normal per minggu itu berapa kilogram? Kalau belum ada yang jawab, saya belum lanjut. Maaf Ibu, boleh diulang? Kalau untuk penurunan berat badan per minggu, yang disarankan itu di berapa kilogram per minggu? Maaf Ibu, izin jawab. Ya, boleh, silahkan. Sekitar 1 kilogram Ibu. Oke, jadi sekitar 1 kilogram masih normal atau tepatnya di sekitar setengah sampai dengan 1 kilogram gitu ya. Jadi kalau misalnya ada nanti orang yang pengen turun berat badan di atas 1 kilogram dalam waktu seminggu, itu sebenarnya sudah termasuk yang tidak disarankan seperti itu. Oke, makanya pendekatan multikomponen secara sistemik atau terpadu, jadi nggak cuma perubahan pola makan, tapi juga didukung aktivitas fisik, secara perilaku, itu akan lebih efektif untuk menurunkan berat badan dan pemeliharaan berat atau maintaining body weight. Kemudian susunan makanan di diet itu juga bisa mempengaruhi kepatuhan terhadap diet. Jadi perlu disesuaikan bagaimana caranya biar defisit energi, sehingga kalori yang dikonsumsi itu lebih sedikit daripada yang dibutuhkan tubuh. Jadi si tubuh itu akan mengambil energi dari simpanannya. Penurunan berat badan itu cenderung akan melambat setelah 12 minggu. Ini namanya fase plateau. Makanya kalau nanti ya, biasanya kalau udah jadi mahasiswa gizi tetap ada gitu ya, teman-temannya yang kemudian ngomong kayak gimana caranya menurunkan berat badan gitu. Kenapa sih aku udah turun terus jadinya sekarang tapi susah, padahal dulu turunnya cepat gitu. Ya itu wajar gitu, karena tubuh itu akan berusaha untuk mempertahankan diri biar nggak sakit, biar nggak malnutrisi dengan cara mempertahankan berat badannya tadi. Makanya kalau misalnya sudah melambat di fase plateau tadi, itu fokusnya akan beralih ke pemeliharaan berat. Habis itu nanti kita berusaha menurunkan lagi gitu ya. Jadi siklusnya
itu nggak cuma satu kali turun terus gitu, nggak mungkin. Terus turun naik atau at least ya turun landai gitu. Kemudian latihan fisik itu punya efektivitas yang terbatas untuk menurunkan berat badan kalau misalnya nggak dikombinasikan dengan diet. Kemudian obat-obatan dan pembedahan kayak operasi bariatrik itu juga bisa jadi pilihan untuk beberapa pasien, terutama dengan obesitas berat. Kita tidak akan menyarankan itu gitu ya sebagai ahli gizi, tapi memang kita tidak bisa memungkiri bahwa sekarang trennya, terutama buat orang-orang yang memang pengennya hasilnya cepat dan memang punya duitnya gitu ya, itu mulai ke arah ya operasi dan juga obat-obatan. Ini tadi, jadi kalau mau turun berat badan dengan sehat, dengan em, ya dengan masih mempertahankan pola hidup sehat, itu sebetulnya di setengah sampai dengan 1 kilogram per minggu. Karena kalau misalnya penurunan berat badan yang cepat, itu bisa menyebabkan banyak permasalahan, pusing, mual, muntah, bahkan kematian. Dan kalau lebih dari 1 kilogram per berat badan atau lebih dari 1% body weight per minggu, itu dia biasanya akan bisa mulai lebih bagus itu di minggu kedua, jadi mulai kebiasaan. Dan secara umum ya harapannya konsultasi ke ahli gizi gitu ya, baik nutrisionis maupun dietitian. Nah, ini penanganan sistemik untuk obesitasnya. Yang pertama kita harus melakukan asesmen dan diagnosis. Nanti di semester tahun ketiga, kalian akan masuk ke PAGT atau NCP, yang mana itu merupakan proses asuhan gizi yang terstandar gitu ya, di mana di situ ada asesmen dan diagnosis juga. Di sini yang perlu dicek adalah riwayat kesehatan secara terperinci, riwayat berat badan, penurunan berat badan atau kenaikan berat badannya berapa kilogram dalam jangka waktu berapa bulan, kemudian kebiasaan makan, aktivitas fisik, pola tidur berpengaruh loh ke peningkatan berat badan, dan juga pengobatan. Pemeriksaan fisik bisa dicek berat badan, tinggi badan IMT, lingkar pinggang untuk obesitas sentralnya, tekanan darah, dan juga tanda-tanda vital lainnya. Untuk tes labnya ada tes darah, bisa untuk cek kolesterol, gula darah, maupun lainnya. Evaluasi psikologis bisa stres maupun depresi. Dari gaya hidup yang perlu kita intervensi, itu yang pertama jelas manajemen berat badan gitu ya. Dari perubahan pola makannya, peningkatan aktivitas fisik, dan mengajari bagaimana cara memantau dirinya sendiri, baik itu memantau makanan maupun ya outcome-nya, yaitu berat badannya tadi. Kemudian pendekatan diet, menggunakan diet gizi seimbang, menekankan biji-bijian, buah-buahan, sayuran, protein tanpa lemak, dan juga kalau memang ada lemak, ya lemak yang sehat. Nanti ini arahnya ke PMP ya. Kemarin harusnya sudah belajar gitu PMP mana yang protein rendah lemak, lemak yang kemudian lebih sehat, seperti itu. Aktivitas fisik standarnya minimal banget 150 menit per minggu, yang mana dia sudah intensitas sedang, bukan cuma sekedar aktivitas fisik yang bukan olahraga gitu ya. Kemudian pemantauan mandiri, tadi tracking asupan makan, aktivitas fisik, dan juga perubahan berat badan. Farmakoterapi boleh diberikan kalau misalnya memang BMI-nya itu di atas 30 atau di atas 27 dengan penyakit nyerta. Paling sering dikasih Orlistat, kemudian topiramate, liraglutid, bupropion, dan lain sebagainya. Secara umum obat-obatan ini antara untuk memecah lemak atau biasanya untuk menahan nafsu makan. eh Kita jelas nggak bisa meresepkan obat gitu ya. Secara umum, obat-obatan akan diberikan berdasarkan karakteristik dan preferensi pasien. Karena beberapa obat-obatan, kayak Orlistat, itu tuh bikin fesesnya berlemak gitu ya. Kemudian biasanya orang yang diberikan obat-obatan seperti itu diminta untuk mengurangi asupan makanan tinggi lemak, biar nggak terlalu berlemak juga nanti fesesnya. Atau ada orang yang lebih ke memang nafsu makannya nggak terkontrol, maunya dikasih penurun nafsu makan, penekan nafsu makan tuh juga bisa. Ini kita, ini last optionnya gitu ya.
em, pengobatannya itu akan diberikan di mana sih gitu. Jadi bisa ditarget di banyak hal. Karena secara umum kan kita tetap pakai energi balance equation tadi ya. Jadi kita mau membuat energi yang masuk itu lebih kecil daripada yang keluar. Nah, perubahan dari berat badan itu kan yang pertama dilihat dari tadi makanan yang masuk. Makanan yang masuk itu bisa menjadi target di makanannya maupun target dari surgery-nya. Kalau misalnya katakanlah mau dipotong ususnya gitu ya, biar nggak terlalu panjang bisa. Kemudian dia juga bisa jadi target dari behavior terapi. Terapi kebiasaan makannya diperbaiki. Selain itu, untuk target of behavior terapi bisa ke physical activity-nya. Dia itu berhubungan sama energi yang keluar, termasuk ke thermic effect of food sama basal energy. Nah, untuk meningkatkan energi basal sama meningkatkan energi TEF atau energi thermal makanan, itu biasanya bisa juga menjadi target dari pengobatannya. Jadi thermic effect of food itu energi yang dikeluarkan oleh tubuh ketika dia itu mencerna makanan tertentu, yang mana dia akan paling tinggi ketika mencerna protein. Operasi bariatrik biasanya di obesitas yang parah banget, BMI-nya di atas 40 atau di atas 35 dengan penyakit penyerta, tapi lama-lama mulai menjadi gaya hidup. Jadi ya mungkin nggak harus bariatrik gitu ya, ada beberapa liposuction misalnya yang kemudian mulai jadi tawaran di klinik-klinik kecantikan. Kalau untuk bariatrik ini yang berhubungan sama lemak, bisa dari bypass lambung, lambungnya dipotong, gastrektomi lengan, kemudian pengikatan lambung. Kalau pengikatan lambung ini masih bisa dilepas lagi, dikembalikan. Bisa digabungkan maupun tanpa farmakoterapi. Dan kalau untuk ini memang evaluasi dan konselingnya itu perlu multidisiplin gitu, karena memang ya hubungannya udah ke ini ya tindakan medis yang perlu persiapan lebih gitu. Ini contohnya kalau kalian masih ingat dulu area Permana gitu ya, itu dilakukan operasi bariatrik di orangnya ini untuk menurunkan berat badannya. Tapi ya memang karena operasi bariatrik itu menurunkan lemaknya, si kulitnya itu akan jadi bergelambir seperti ini. Makanya setelah operasi bariatrik untuk yang BMI-nya memang terlalu tinggi, harus dilanjutkan dengan operasi plastik gitu ya untuk kemudian menyesuaikan di kulitnya. Ini yang contoh beberapa operasi pediatri yang dilakukan, adjustable gastric band, ini dia yang tadi diikat gitu ya lambungnya. Dia bisa disesuaikan seberapa besar si saluran ke lambungnya ini. Kemudian ada gastric bypass. Jadi kalau bypass ini dari ketika si makanan masuk ke lambung bagian atas, dia akan langsung dikeluarkan, nggak dicerna. Ada juga vertical sleeve dia ini dipotong. Selain itu, untuk mengatasi obesitas, perlu juga ada dukungan psikososial untuk mengatasi emotional eating, citra tubuh, body image, stres. Contohnya, biasanya paling sering dipakai namanya CBT atau terapi perilaku kognitif, karena dianggap bisa memberikan hasil yang jangka panjang. Bisa juga dengan kelompok dukungan dan konseling untuk meningkatkan kepatuhannya. Dan tindakan jangka panjangnya itu juga pemantauan berkala terhadap berat badan, penyakit penyerta, dan juga kepatuhan terhadap perubahan gaya hidup. Untuk agar bisa jangka panjang gitu ya perubahan berat badannya, intervensinya, maka perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasien dan juga perlu melibatkan pasien dalam pengambilan keputusan bersama. Komplikasi ini, kemudian komplikasi obesitas ada macam-macam. Em, Secara umum yang akan sangat meningkat itu yang di sini, greatly increase dengan relatif risk di atas 3, kayak tipe 2 diabetes, kemudian batu empedu, dislipidemia, resistansi insulin, kesulitan bernafas, sleep apnea, dan sindrom metabolik. Kemudian ada yang relatif risknya moderat di 2-3, penyakit kardiovaskular, hipertensi, osteoartritis, hiperurisemia, dan gout. Tapi tetap ini lumayan sering gitu untuk kemudian terjadi. Kemudian yang agak naik
slightly increase di 1 sampai 2. Itu ada beberapa cancer kayak cancer kolon, kemudian kidney sama prostat, kemudian postmenopausal, eh, kanker payudara dan endometrial, kemudian abnormalitas dari hormon reproduktif, PCOS, kemudian fertilitas yang menurun, sakit di punggung bagian bawah karena obesitas, kemudian ketika di anestesi dia akan meningkat eh, risikonya, kemudian ada fetal defect untuk bayi yang dikandung terkait dengan obesitas di ibu hamil yang obesitas. Kenapa sih bisa ke banyak penyakit tadi gitu ya? Jadi obesitas itu secara umum akan membuat hormon seksual tidak seimbang, yang mana dia itu bisa membuat kemungkinan terjadinya tumor dan kanker yang dia berhubungan sama hormon itu akan meningkat dan bisa menyebabkan kematian. Dia juga meningkatkan free fatty acid, asam lemak bebas, yang mana dia menyebabkan metabolic syndrome yang ditandai dengan resistensi insulin, hipertensi, dan dislipidemia yang berhubungan dengan DM tipe 2 dan cardiovascular disease. Sama-sama bisa menyebabkan kematian juga. Dia juga bisa menyebabkan stres fisik. Dia berhubungan sama sleep apnea, nggak bisa tidur gitu ya. Atau sering terbangun ketika tidur, kemudian osteoartritis, sakit di punggung bagian bawah, dan juga terenggah-enggah atau kesulitan bernafas. Dia juga menurunkan kualitas hidup karena anxiety, kemudian secara umum low self-efficacy-nya, kemudian kepercayaan dirinya turun, eh, gangguan makan, kemudian bisa juga secara umum karena nggak produktif jadi economic outcomes-nya juga akan lebih kecil, bahkan depresi secara psikologi. PTM itu juga merupakan komplikasi obesitas, dia merupakan faktor risiko utama untuk berbagai penyakit tidak menular, karena dia itu meningkatkan peradangan kronis dan juga resistensi insulin, yang mana berkontribusi ke perkembangan penyakit tidak menular. Makanya, orang dengan obesitas itu lebih mungkin memiliki faktor risiko penyakit tidak menular yang lebih tinggi seperti kolesterol, kadar gula darah, dan tekanan darah. Ini nanti akan berhubungan dengan yang namanya sindrom metabolisme atau sindrom metabolik. Apa sih hubungan obesitas sama hiperkolesterolemia gitu ya? Jadi kadar lipid darah, kadar lemak di darah yang abnormal itu berhubungan erat dengan obesitas. Sekitar 38% pasien dengan BMI 27 itu mengalami hiperkolesterolemia, dan di kondisi tersebut terjadi penurunan rasio HDL terhadap LDL, peningkatan kadar trigliserida secara umum, serta meningkatkan risiko aterogenesis atau pembentukan plak di pembuluh darah. Framingham Study itu menunjukkan bahwa setiap kenaikan berat badan 10% itu meningkatkan eh, kolesterol plasma sebesar 12 mg per dl, dan data dari NAS2 menemukan bahwa resiko hiperkolesterolemia pada orang overweight di Amerika Serikat itu 1,5 kali lebih tinggi dibandingkan individu dengan berat badan normal di usia 20 sampai dengan 75 tahun. Itu kayak survei kesehatan nasionalnya mereka. Di survei yang ketiga, itu sekitar 12% orang dengan BMI 27 itu menderita diabetes tipe 2. Jadi ini terkait dengan hiperglikemia tadi. Dan dia merupakan bentuk diabetes yang paling umum, mencakup sekitar 85 sampai dengan 90% dari seluruh kasus diabetes. Obesitas merupakan faktor risiko utama dari diabetes gitu ya dalam perkembangan DM tipe 2, dan sekitar 80% penderita DM tipe 2 itu juga obesitas. Kalau hipertensi, obesitas itu merupakan faktor utama yang fleksibel atau modifiable dalam mempengaruhi tekanan darah dan juga perkembangan hipertensi. Sekitar 46 pasien dengan BMI 27 itu menderita hipertensi.
Framingham Study tadi menunjukkan bahwa peningkatan berat badan sebesar 15% dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah sistolik sebesar 18%. Dan sama dibandingkan dengan individu dengan berat badan normal, orang yang overweight itu atau kelebihan berat badan itu 20% dari berat badan normalnya itu punya resiko hipertensi 8 kali lebih besar. Itu yang obesitas dulu. Sebelum masuk ke sindrom metabolik, ada pertanyaan? Assalamualaikum Ibu, apakah terdengar suara Zahra? Iya, masuk. Oke, Ibu izin tanya. Tadi kan Ibu menjelaskan bahwa ketika anak itu obesitas itu ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan dari tekanan orang tua atau misalkan tentang tetangga-tetangga bahwa kalau misalkan anaknya tidak gendut gitu, itu tidak sehat atau misalkan stunting gitu. Nah, tapi kebanyakan ibu-ibu ini tuh salah paham tentang berat badan gitu, Ibu. Nah, sampai umur berapa kita bisa menormalisasikan anak-anak tersebut yang mempunyai proporsi badan itu gemuk, Ibu? Sebenarnya em, kan kalau misalnya posyandu gitu ya, biasanya kan memang ada buku KIA yang digunakan untuk mengecek dia itu di kurva pertumbuhannya itu di sebelah mana. Kalau dia itu sudah di atas garis merah, yang garis merahnya kan ada dua tuh, yang di atas sama di bawah. Kalau misalnya dia sudah di atas garis merah yang atas, berarti ya dia sudah nggak bisa dinormalisasi lagi, dia sudah obesitas gitu kan. Dan harus dikurangi untuk asupan makannya, ditingkatkan aktivitas fisiknya. Tapi kalau misalnya dia itu masih di eh, dalam rentang garis hijau, itu masih nggak masalah. Tapi ya intinya nggak ada kayak misalnya, oh ya udah silahkan dikasih makanan sampai anak usia 5 tahun gitu. Nggak ada hal seperti itu. Karena kita akan melihat kurva pertumbuhan kalau di anak itu berdasarkan umurnya. Selama dia itu di garis pertumbuhan yang sesuai gitu ya di buku KIA itu, kalau masih di hijau, ya mau dia kelihatan kurus, mau dia kelihatan gemuk, masih nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya dia sudah di atas garis merah atau di bawah garis merah, apalagi eh, apa ya jauh gitu ya di atas atau di bawah garis merahnya, ya mau itu udah nggak bisa dinormalisasi gitu. Apakah menjawab? Oh, begitu ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Oke, ada pertanyaan lagi? Obesitas ini, Mohon maaf Ibu, mm, izin bertanya. ya boleh. Untuk yang di bagian bariatik, itu kan Mm, biasanya digunakan untuk pasien yang benar-benar obesitasnya itu di atas 100 atau yang susah menurunkan berat badan ya, Bu ya. Nah, mm, itu kira-kira ada itu nggak sih, Bu, kayak efek jangka panjangnya gitu, Bu, di tubuh kalau kita udah melakukan bariatrik? oke. Jadi tadi operasi bariatrik itu kan biasanya digunakan di orang dengan BMI di atas 40 atau di atas 35 dengan penyakit penyerta gitu ya. Kalau misalnya efek samping dari operasinya jelas ada. Tadi di gambar itu kan orang yang habis operasi bariatrik dia meskipun mengurus karena kulitnya memang sudah apa ya melar, kan melar. Dia memang udah akan lebih banyak gitu kan karena sebelumnya gemuk. Jadi ya ketika dioperasi bariatrik dan berat badannya turun akan bergelambir gitu. Itu yang paling terlihat mata. Tapi kalau dalam jangka waktu ke depan, ketika dia nggak bisa untuk mempertahankan pola makan yang kemudian dikembalikan gitu ya ke at least normal, ya dia akan kembali mengalami kenaikan berat badan. Karena memang dia itu sifatnya temporal, makanya harus hati-hati juga gitu. Kalau kemungkinan komplikasinya jelas ada, namanya juga operasi gitu ya. Kemungkinan kemudian katakanlah komplikasi di pencernaan, terutama kan itu kan yang dioperasi bagian lambung dan ususnya gitu ya. Kemungkinan ada komplikasi di sana juga cukup tinggi. Makanya sebenarnya tadi itu menjadi pilihan terakhir kalau memang obesitasnya parah dan tidak bisa gitu untuk kemudian dikembalikan hanya dengan mengubah pola makan maupun dengan farmakoterapi gitu. Apakah menjawab? Menjawab Ibu, terima kasih.
Oke, ada lagi? Ibu izin bertanya. Iya, boleh. Jadi kan kemarin waktu kita survei PSG itu Hmm. kan ada kayak persentilila, Mm-mm. IMT. Nah, itu data Mm-mm. persentilila, data IMT itu tuh dia interpretasinya normal. Tapi kenapa waktu di HIP di apa lingkar pinggang sama lingkar pinggul itu dia Hmm. at risk gitu. Itu kenapa ya, Bu? Kemungkinan karena dia terjadi yang namanya obesitas sentral. Jadi obesitasnya itu memang tumpukan lemaknya ada di bagian perutnya. Makanya ya tadi disebut sebagai obesitas sentral dan itu justru lebih apa ya akan lebih meningkatkan resiko obesitasnya. Jadi kalau orang yang dia itu IMT-nya normal, lilanya normal, kan berarti lila itu kan mengukur ya meskipun secara tidak langsung salah satunya mengukur simpanan otot ya. Ototnya dikit nih, tapi ternyata pas dicek di pinggang itu perutnya besar gitu ya, pinggangnya besar. Kemungkinan berarti di sana ada lemak karena di sana kan sedikit ototnya. Secara anatomi otot di bagian itu tidak banyak. Makanya itu menandakan bahwa meskipun normal, secara komposisi tubuh dia banyak lemaknya dibandingkan banyak ototnya, sehingga resikonya naik seperti itu. Apakah menjawab? Menjawab Ibu, terima kasih banyak. Ada lagi? Obesitas ini secara umum yang paling dekat sama keseharian kita ya. Maksudnya kita bisa melihat cukup banyak orang yang obesitas. Jadi biasanya ya meskipun katakanlah baru tahun pertama di gizi gitu, udah banyak orang yang obesitas yang kemudian eh, menanyakan gitu. Atau ya yang masuk gizi untuk memperbaiki diri sendiri akan somehow lebih relatable dengan materi ini. Ada yang mau bertanya lagi dulu? Kalau gitu kita lanjut lagi. Kemudian habis sindrom metabolik nanti masih ada malnutrisi karena kita langsung 2 pertemuan. Semoga masih sanggup untuk kemudian melanjutkan menyimak. Tapi di patofisiologi setelah UTS ini harusnya lebih apa ya lebih terlihat gitu karena kita belajar penyakit langsung nggak ngawang apalagi nggak ngawang kayak biokimia kemarin semester kemarin yang ini apa sih nggak kelihatan gitu ya jadi semoga lebih bisa diterima dan nilainya lebih bagus-bagus. Oke, jadi kita lanjut ke sindrom metabolik. Sindrom metabolik disebut juga sebagai sindrom resistensi insulin atau sindrom X. Dia merupakan kumpulan faktor-faktor resiko. Jadi nggak cuma satu, ada beberapa faktor resiko yang dia itu bertanggung jawab terhadap peningkatan morbiditas, kemungkinan kesakitan, angka kesakitan, penyakit terutama kardiovaskular pada obesitas dan juga DM tipe 2. Dia itu mencangkup kombinasi dari beberapa kondisi, contohnya ada hipertensi, gula darahnya tinggi, lemaknya itu nggak normal, dan juga ada tadi obesitas sentral atau ada lemak tubuh yang berlebih di sekitar perut. Kemudian di sindrom metabolik ini, manajemen berat badan dan perubahan gaya hidup, contohnya peningkatan aktivitas fisik dan pengaturan pola makan, harapannya bisa membantu mengurangi risiko terkena sindrom metabolik dan juga komplikasinya. Jadi kan ini berkaitan sama pertanyaan ketiga tadi ya. Lemaknya itu terkonsentrasi di sekitar perut, yang mana dia itu meningkatkan terjadinya sindrom metabolik, masalah metabolik yang lama-lama jadi sindrom. Sindrom itu terjadi ketika tanda-tanda yang keluar itu sudah semakin banyak gitu ya. Komponennya ada resistensi insulin, obesitas abdominal atau sentral, hipertensi, peningkatan trigliserida, dan juga penurunan HDL kolesterol. Makanya ini dikenal sebagai drop D-nya itu dari dislipidemia. Yang termasuk ke dislipidemia itu peningkatan trigliserida sama penurunan HDL kolesterol. Insulin resisten diambil R-nya jadi R. Kemudian obesitas yang terutama yang abdominal atau sentral dan juga blood pressure diambil P-nya. Jadi drop. Em, Definisi metabolic syndrome yang paling sering digunakan itu NCEP ATP3 revisi 2005, di mana yang penting dia itu ada
3 dari 5 kriteria. Di sini antara dari lingkar pinggangnya, dari GDP di atas 100, trigliserida di atas 150, HDL dia di bawah 40 kalau buat laki-laki dan di bawah 50 kalau buat perempuan, atau hipertensi di atas 130 per 85. Jadi yang penting ada 3 di antara ini itu masuk ke sindrom metabolik. WHO dan EGR ini yang awal-awal jadi udah paling jarang digunakan. Tapi kalau dilihat juga bagian ada diabetes. Kalau di WHO itu lebih ke diabetesnya, terus ditambah 2 dari 5 kriteria di bawah ini antara rasio waist hip atau BMI-nya di atas 30, bisa juga dengan trigliseridanya tinggi atau HDL kolesterolnya rendah, hipertensi, dan mikroalbuminuria. Kalau yang EGIR itu dia itu utamanya hiperinsulinemia, insulinnya tinggi, bisa ditambahkan 2 dari 4 kriteria di bawah. Itu tadi lingkar pinggang, kemudian tadi insulinnya udah di atas, trigliseridanya tinggi, HDL kolesterolnya rendah, dan juga tekanan darahnya tinggi. Tapi kurang lebih sama kan intinya. IDF ini juga masih sering dipakai selain yang NCIP AT, jadi yang sering dipakai yang 2005 lah etis gitu ya. Kita udah jarang pakai yang di bawah 2000 karena belum ada yang baru juga. Kalau IDF itu obesitas sentralnya wajib, itu ditambah 2 dari 4 karena kan obesitasnya udah wajib nih, jadi kan sisanya ada 4. Nah, itu bisa antara fasting glucose-nya di atas 100, triglyceridanya di atas 150, HDL-nya di bawah 40 buat laki-laki atau di bawah 50 untuk perempuan, sama tekanan sistoliknya di atas, tekanan darahnya di atas 130 per 85. Kalau dilihat antara yang NCIP ATP 3 yang paling kiri sama IDF yang paling kanan yang sama-sama 2005, ini itu lebih ke kalau si IDF itu obesitas sentralnya wajib, terus ditambah 2 lainnya bebas. Kalau NCIP ATP itu 3-nya bebas mau apapun, gitu. Tapi secara umum kriterianya sama. Nah, ini terkait dengan obesitas sentral. Jadi diukur dari lingkar pinggangnya karena memberikan indikasi jumlah lemak perut atau kita biasa sebut sebagai lemak visceral, lemak yang ada di dalam organ tubuh. Dia berkaitan dengan berbagai resiko kesehatan, terutama penyakit kardiovaskular, jantung, DM tipe 2, dan ya sebagai bagian dari sindrom metabolik. Dia lebih sensitif untuk mengidentifikasi resiko jangka panjang dibandingkan BMI saja. Makanya tadi dia hubungannya erat dengan resiko kesehatan penyakit kronis selanjutnya. Kita lihat biasanya di yang ASEAN, kalau di laki-laki di atas 90, kalau perempuan di atas 80. Waist to hip ratio-nya ini secara umum sama, Pak, baik ASEAN maupun non-ASEAN. Itu di atas 0,9 buat laki-laki dan di atas atau sama dengan 0,85 untuk perempuan. Kalau yang Asia itu memang cut off-nya cuma ya peningkatan gitu. Dia nggak ada increase sama sangat naik dan sangat naik gitu ya. Dia pokoknya sangat naik kalau di atas atau dianggap berisiko kalau di atas 90 buat laki-laki, saya ulangi, dan 80 atau lebih untuk perempuan. Obesitas sentral itu paling erat dibandingkan dengan penyakit-penyakit lain itu memang sama DM tipe 2. Karena dia itu ketika di DM tipe 2 itu terjadi pelepasan asam lemak bebas secara cepat dari lemak visceral yang dia itu membesar. Jadi kan lemak yang tadi ada di dalam organ tubuh, terutama di rongga perut itu kan banyak tuh. Dan lemaknya itu akan melepas asam lemak bebas, yang mana em, karena asam lemak bebas itu dikeluarkan secara cepat, sering gitu ya, karena lemak visceralnya makin banyak, maka makin banyak juga asam lemak bebas yang kemudian menuju ke hati. Di hati, karena dia udah kebanyakan gitu ya, kebanyakan si asam lemak ini, si hati jadi nggak bisa mengekstrak sama mengikat insulin dari darah karena dia sibuk ngurusin si lemaknya. Makanya ada hiperinsulinemia, karena insulinnya dia itu banyak di darah tapi nggak dimasukin ke hati. Si free fatty acid tadi, asam lemak bebas tadi juga merangsang yang namanya gluconeogenesis.
Jadi kadar gula darahnya meningkat karena si simpanan lemaknya itu dibuat jadi glukosa. Nanti diingat lagi gluconeogenesis di biokimia kemarin. Kemudian si free fatty acid itu juga dia menghambat pengambilan glukosa oleh sel otot. Kemudian meskipun kadar insulinnya tinggi, glukosanya itu tetap tidak bisa masuk ke dalam sel otot secara efektif, yang mana itu menyebabkan hiperglikemia yang persisten atau berlangsung terus-menerus. Kondisi ini menyebabkan terjadinya resistensi insulin, yaitu keadaan di mana jaringan tubuh menjadi kurang responsif terhadap insulin, dan dia merupakan bagian dari sindrom metabolik. Ciri khasnya itu ya ada hiperglikemia, glukosa darah tinggi. Terus karena resistensi insulin, itu dia juga berpengaruh ke hipertensi sama perubahan kadar dan komposisi lipoproteinnya tadi. Jadi resistensi insulin itu menjadi alasan utamanya. Kemudian hipertensi dan perubahan lipoprotein di lemak tadi itu menjadi alasan sekundernya sebenarnya. Tapi kombinasi dari gangguan semuanya itu juga meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Meskipun kalau di lipoprotein biasanya kita cek itu penurunan HDL sama peningkatan trigliserida, sebenarnya penurunan LDL kemudian misalnya peningkatan LDL, peningkatan kolesterol total itu juga menandakan adanya dislipidemia atau komposisi lemak tubuh, lipid tubuh yang sudah tidak normal. Ini beberapa penyakit-penyakit yang berasosiasi dengan intraabdominal adiposity atau adiposit yang ada di intraabdominal obesitas sentral. Uh, Dia itu menyebabkan HDL kolesterolnya turun, profil inflamasinya naik, insulin resistance, trombosis, kemudian intoleransi glukosa sama trigliseridanya naik, yang mana kesemua ini bisa menyebabkan tekanan darah tinggi, sakit jantung, aterosklerosis, tipe 2 diabetes mellitus, sama stroke. Nah, kalau tadi lemak visceralnya orientasi, sensitivitasnya menurun, terjadi insulinemia sama glikemia, kemudian trombosit meningkat, inflamasi, tanda-tanda inflamasi meningkat, sama fungsi endotelialnya itu juga akan berkurang atau impair. Sehingga kemungkinan karena coronary heart disease penurunan badan 5-20%-nya itu dia akan mengurangi kemungkinan obesitasnya. Kita lihat dari ukuran lingkar pinggangnya yang dia itu akan lebih kecil. Dia akan mengimprove lipid profil, sensitivitas insulin, dan endothelial function. Kemudian juga dia akan menurunkan kemungkinan terjadinya trombosis dan tanda-tanda inflamasinya. Ya, metabolic syndrome tadi merupakan inti, merupakan apa ya, bibit dari berbagai penyakit tidak menular yang berhubungan sama pola hidup kayak hipertensi, hiperlipid, kemudian dia tinggi saturated fatty acid, obesitas, tipe 2 DM, resistensi insulin, yang mana ini juga berhubungan sama kebiasaan merokok dan aktivitas fisik yang rendah. Sindrom metabolik ini penyebabnya belum diketahui secara pasti, tapi salah satu hipotesis utama itu ya resistensi insulin tadi sebagai penyebab primernya. Sekundernya ya tadi kan macam-macam terkait sama hipertensi, perubahan profil lipid, dan lainnya. Karena resistensi insulin itu berkorelasi erat dengan penimbunan lemak visceral yang diukur dengan lingkar pinggang atau waist to hip ratio, lingkar pinggang panggul. Dan hubungan antara resistensi insulin dan penyakit kardiovaskular itu dimediasi oleh stres oksidatif
dan juga disfungsi endotel yang menyebabkan kerusakan vaskular dan pembentukan arterema. Atau jadi karena dia itu stres di peredaran darahnya, makanya endotelnya itu dia disfungsi, dia semakin kecil, sedangkan di dalam vaskularnya itu di dalam saluran darahnya, aliran darahnya itu justru ada plak-plak lemaknya. Makanya kan makin kecil lagi tuh terowongan yang bisa dilewati darah. Terjadilah hipertensi. Hipotesis lain menyatakan bahwa perubahan hormonal mendasari terjadinya obesitas abdominal, dan studi menunjukkan bahwa individu dengan peningkatan kadar kortisol serum akibat stres kronik itu cenderung mengalami obesitas abdominal, resistensi insulin, dan juga dislipidemia. Penelitian juga menemukan bahwa ketidakseimbangan aksis hipotalamus hipofis adrenal atau disebut sebagai aksis akibat stres itu akan menghubungkan antara gangguan psikososial dengan risiko infark miokard atau serangan jantung. Jadi kalau dia itu tidak seimbang secara kadar kortisolnya tadi, itu bikin risiko serangan jantungnya itu juga meningkat. Ini patogenesisnya. Jadi timbunan lemaknya itu bikin adiponektinnya itu turun dan oke si timbunan lemak ini menyebabkan nefanya itu naik. Jadi glukosanya itu naik, insulinnya naik. Dia membuat ada disfungsi vaskularnya, dia lebih kecil ini aliran darahnya. Kemudian dia akan meningkatkan tekanan darah juga. Selain itu dia juga akan ada timbunan lemak di sini yang menyebabkan inflamasi vaskular atau aterogenesis. Dia juga menyebabkan proinflamasi dan protrombik yang meningkat karena si timbunan lemak itu juga menyebabkan peningkatan PAI-1, TNF-alfa sama IL-6 dan juga penurunan adiponektin. Ini berhubungan juga sama aterogenik sama dislipidemia tadi serta peningkatan CRP sama fibrinogen yang menyebabkan proinflamasi status. Jadi muter di sini. Dia juga berhubungan sama insulin resisten karena si timbunan lemak itu menyebabkan sama TNF-alfa meningkat, IL-6 meningkat, resisten meningkat, dia membuat insulin resisten, dia juga muter di sini. Jadi tadi obesitas atau dietnya jelek, ketidakaktifan gerak gitu ya, dan genetik dia bisa menyebabkan perubahan di malonil CoA atau AMPK, yang mana dia itu bisa diperparah gitu dengan adanya bisa dibantu ketika ada olahraga dan juga ada penurunan asupan makan dengan cara memperbaiki adiponektin, leptin, sama metformin atau diberikan adiponektin, leptin, sama metformin. Karena malonil CoA AMPK yang berubah ini dia menyebabkan metabolic syndrome, kayak hipertensi, miopati, diabetes, insulin resisten, dislipidemia, aterosklerosis dan CVD, serta NAFLD dan NASH. Jadi ini non-alcoholic liver disease. Tata laksanaannya, pengendalian berat badan, penurunan dengan target 10% dari berat badan awal, aktivitas fisik 20-40 menit per hari, 3-5 kali per minggu. Jadi kurang lebih ya 150 menit itu minimalnya. Kemudian hipertensi di 120/85 mmHg, trigliserida untuk resiko penyakit jantung koroner tinggi di bawah 130, kalau sedang di bawah 160, dan ringan di bawah 190. Ditambah juga LDL kolesterol, kalau misalnya 10 GRX-nya itu di atas 20%, di target di bawah 100 mg per dl. Kalau LDL kolesterol, kalau ada dua faktor resiko dan selama 10 tahun kemungkinan terjadinya penyakit jantung koroner itu di bawah 20%, di bawah 120 mg per dl itu masih nggak apa-apa. Simptomnya itu ada pusing, susah fokus, tekanan darah tinggi, kolesterol LDL rendah, trigliserida tinggi, gula darah puasa tinggi, kemudian ada kehitaman
kayak coklat-coklat tua gitu ya, biasanya di lipatan, terutama di lipatan di leher sama di lipatan ketiak, kemudian non-alcoholic liver disease, obesitas sentral, jadi biasanya dia bentuknya itu apel, kayak gini. Kemudian ya ini terutama kalau waist to hip ratio-nya di atas 0,9 buat laki-laki dan 0,8 untuk perempuan. Kemudian PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome, ini juga harus hati-hati karena mulai banyak ditemukan di dewasa muda, di umur-umur ya mahasiswa gitu, mulai beberapa ada yang mengeluhkan PCOS. Tanda utamanya biasanya haidnya nggak teratur. Atau kalau di laki-laki ada disfungsi erektil. Sindrom metabolik itu akan didiagnosis ketika setidaknya ada 3 dari sindrom-sindrom ini yang ada 3 dari 5 sindrom tadi yang eh, berdasarkan ASIPN ETP yang dia itu muncul. Oke, itu yang sindrom metabolik. Em, Sebelum masuk ke penugasan ada pertanyaan. Terus sama, kira-kira ini masih sanggup lanjut atau mau dibuat jadwal terpisah aja? Saya ikut dengan yang lain saja, Ibu. Oke, yang udah nggak sanggup, mau stop, silahkan eh, mengeluarkan reaksi. Kalau yang mengeluarkan reaksi lebih dari setengah, kita Ya. stop aja. Oke, tapi sambil sekaligus bereaksi, yang mau bereaksi, ada pertanyaan dulu terkait sindrom metabolik. Kayaknya kalau sindrom metabolik ini mulai nggak kebayang ya, jadi bingung. Jadi mulai pada nyerah. Oke, sambil kalau misalnya ada yang oke, biar gampang raise hand aja. Yang karena ternyata kalau cuma di React hilang dalam menit. Jadi kalau yang menyerah raise hand aja. Yang mau dilanjutkan di kesempatan yang lain, yang mau stop silahkan raise hand. Karena lebih kehitung. Oke, sambil menunggu yang mau raise hand ada pertanyaan? Kalau yang raise hand di atas berarti 65 kita udahi. Sambil menunggu yang masih pada mau raise hand, ini ada penugasan untuk penambahan nilai kalian, karena saya nggak tahu kalian udah dapat nilai UTS atau enggak, tapi ya memang eh, kurang baik. Jadi ada penugasan dari saya untuk kemudian nanti mengatrol nilai. Tugasnya adalah memilih salah satu penyakit yang sudah dipelajari yang setelah UTS.
terutama dalam perkuliahan patofisiologi, terus silahkan menyusun flowchart. Jadi ya semacam diagram gitu ya, semacam mind map, mulai dari faktor penyebab risiko, perubahan fisiologis dan atau biokimia, dampak organ atau sistem tubuh, gejala klinis, serta hubungan atau dampak terhadap status gizi. Flowchart ini bisa dibuat manual, tulis tangan, lalu difoto atau digital menggunakan Canva, PowerPoint, dan lain sebagainya. Kemudian tambahkan penjelasan singkat maksimal 1 halaman, yang mana dia itu menguraikan alur tersebut dan juga referensinya. Kemudian file dokumen itu dikumpulkan dalam bentuk PDF dengan menggabungkan flowchart dan penjelasannya dan dikirim melalui Google Form berikut. Ini nanti ya ketika minta PPT bisa langsung diklik aja di copy. Pengumpulannya sebelum UAS jadi masih lama. Ya nggak lama sih, 1 bulanan lagi. Senin 14 Juli jam 23.59 dan menjadi bagian dari nilai akhir untuk ngatur nilai akhir dan nggak ada perbaikan nilai setelah nilai akhir diumumkan kecuali melalui mekanisme ujian ulang. Seperti itu. Ada pertanyaan juga tentang tugasnya? Ibu izin bertanya, Yep. untuk bagian penugasannya itu apakah harus ada gambar yang bagian penyakitnya, Bu? Maksudnya gambar bagian penyakitnya itu gimana? Itu Bu, gambar penyakitnya Bu. Gambar penyakit yang sudah dijelaskan waktu patofisiologi. Gambar manusianya gitu? Iya, Enggak. Jadi lebih kayak mind map. Flowchart tuh kayak mind map. Jadi bukan gambar organnya. oke, makasih ya Bu. Oke, ada lagi? Iya, masih emo, terus pada angkat tangan. Permisi Ibu, Yap. mau tanya untuk formatnya ada format khusus ya Ga ya Bu? Enggak, bebas. Baik, terima kasih Bu. Maksudnya, yang penting yang ini di poin nomor 2 itu ada faktor penyebab dan lain sebagainya sampai dampak ke status gizi itu ada di dalamnya. Sama penjelasannya singkat aja 1 halaman. Tapi harus em, mencakup semuanya. Jadi kayak apa ya? Jangan panjang-panjang tapi lengkap. Harapannya ini juga nanti bisa sebagai sarana belajar untuk kelas. Ada lagi pertanyaan?